Oke, selamat sore ya semuanya. Sekarang silakan saudara lihat exercise 3-1, saudara. Display and change a customer master. Saudara lihat exercise 3-1 di halaman 3-10 ya. Kita lihat dulu business example-nya. As a customer service manager, you periodically need to view and maintain customer information. This information could be located in various places in the customer record. Ya, skenarionya adalah saudara di bagian manajer customer service, sehingga secara teratur saudara harus lihat data customer, apakah ada customer yang sudah tidak menjadi customer perusahaan lagi, atau mungkin ada customer yang baru, sehingga saudara harus ubah master datanya. Bisnis example-nya itu. Jadi kita mau display dulu dan kemudian kita change customer masternya. Ya. Oke, silahkan saudara, langkah-langkahnya ada di solution 3-1 di halaman 3-12. Ya, saudara sambil lihat itu. Kita akan display dulu customer master kita. Silakan saudara masuk ke menu SAP isi akses. Kemudian saudara pilih logistik. Kemudian sales and distribution. Master data. Kemudian business partner. Karena kita mau masukkan customer master record, saudara pilih customer. Kemudian display. Kita display dulu. Kemudian saudara pilih complete. Masukkan customer kalian, Rohrer B strip pagar-pagar. Ingat, pagar-pagar adalah nomor presensi kalian. Rohrer B strip pagar-pagar. Company code 1000. Sales organization 1000. Distribution channel 10. Division 00. Kalau sudah kalian enter, maka akan muncul display customer general data. Nama customer kita adalah Rohrer AG. AG ini Jerman ya. Rohrer AG GR bla bla bla. Alamatnya di postal code 19651 ada di Berlin. Country-nya Jerman. Ya, ada di Jerman. Kemudian silahkan, kalau kalian sudah sampai sini, kalian print screen, kalian masukkan ke Word. Kalian masukkan ke MS Word. Oke, kalian print screen, kalian masukkan ke MS Word. Nah, ini ada di tab address. Ya. Kemudian kita lihat, di sini belum ada street name-nya. Nah, nanti bisa kita edit. Ya, nanti akan kita edit untuk nama jalannya. Kemudian saudara masuk ke bagian payment transaction. Di bagian payment transaction itu ternyata belum kita setting juga untuk Rohrer ini. Jadi dia baru customer baru. Kita baru input tapi belum kita lengkapi data-datanya. Sehingga nanti akan kita lengkapi. Ya. Oke, kalau sudah, coba kalian cari display or change di sini. Kalian nanti cari di bawah title bar, itu ada pilihan display or change. Kalau tidak ada solusi yang lain, kalian /n dulu. Kalau nggak ada, kalian /n dulu. Kalian pilihnya jangan display, tapi langsung ke change, lalu pilih complete. Tadi cara yang pertama, kalian masuk ke display. Di bawah title bar ada kayak gambar pena, kemudian ada gambar kacamata. Itu artinya kalian selain display, kalian bisa ubah, kalian klik.
Atau cara yang lain, kalian /n kembali ke menu SAP isi akses dulu, kemudian kalian pilih yang change. Kemudian complete. Masukkan informasi sama seperti tadi, rohder B dan lain-lain, seperti ini, lalu kalian enter. Dah, kalian bisa ubah di sini. Sama aja, ya. Ada dua cara. Oke, title-nya kita diminta untuk mengisi nggak? Oh, title-nya nggak perlu diisi. Kita hanya diminta untuk mengisi street. Nama jalannya kalian isikan World Street, house number 86 sampai 90. Wah, 4 coupling ya. 4 coupling ini ceritanya. City-nya sudah ada Berlin. Search term-nya SAP01. Oke, kita hanya diminta untuk mengisi street atau house number. Kalau sudah kalian simpan, di sini save. Yang berhasil akan muncul informasi dialog box change have been made, atau di status bar ada change have been made. Silakan kalian print screen sampai sini. Ya, kalian masukkan ke Word sehingga saya bisa mendeteksi kalian ini gagal atau sudah berhasil untuk mengubah street number atau street name dari si rohder ini. Ya, kalian print screen. Oke, kalau sudah klik OK. Setelah klik OK kan kalian masih ada di Customer Change Initial Screen, title bar-nya. Kalian enter lagi. Kalau muncul informasi seperti ini, kalian enter lagi. Kalau enggak, cara lain lagi, kalian /n, keluar ke menu SAP isi akses lagi, kalian pilih change lagi. Ya, saya buat dengan dua cara. Barangkali kalian enggak bisa dengan cara saya tadi. Masukkan informasi yang sama, nama customer, company code, sales organization, distribution channel, dan divisionnya. Ini enter. Silahkan saudara pilih. Di bawah title bar itu ada bagian company code data. Kalian klik. Kemudian kalian diminta untuk mencatat berapa sih reconciliation account-nya. Oke, ingat nggak reconciliation account itu apa? Reconciliation account itu berarti karena kan kita customer itu kan hubungannya dengan apa? Piutang, ya. Sehingga ini tidak bisa kita langsung input ke general ledger sehingga ada diperlukan akun rekonsiliasi. Akun rekonsiliasinya itu 14000. Kalian nggak perlu catat, kalian print screen saja, silakan saudara masukkan ke Word. Jadi saya tahu apakah saudara benar-benar sudah mengecek di customer order B ini sudah ada belum ya reconciliation account-nya. Ya, silakan saudara print screen. Nah, setelah itu di bawah title bar kita pilih yang sales area data. Kita diminta untuk melihat shipping condition-nya. Kalian klik shipping tab. Hati-hati, perhatikan shipping condition-nya pastikan 02 atau standar. Yang belum 02, kalian ubah menjadi 02. Yang sudah 02, kalian nggak perlu apa-apain. Ya, 02. Kemudian kalian lihat billing dokumen tab-nya, kalian klik. Term of payment-nya, pastikan di sini ZB01. ZB01 ini termin pembayarannya khusus untuk customer order, ternyata selama dia membayarkan piutangnya tidak lebih dari 14 hari, dia akan mendapatkan diskon 3%. Dan seterusnya. Ya. Pastikan term of payment-nya ZB01 karena takutnya nanti ketika kita billing itu ada masalah di sini ya. Jadi pastikan shipping-nya 02, billing dokumennya ZB01 untuk term of payment-nya. Tadi ketika di shipping, silakan kalian print screen, sehingga saya tahu shipping condition kalian sudah tersetting 02. Ketika kalian masuk ke billing dokumen, kalian print screen lagi, sehingga saya tahu term of payment kalian sudah tersetting ZB01.
Kalau sudah, silakan saudara /N. Kita kembali ke menu SAP isi akses. Kita akan mengerjakan tugas berikutnya. Nah, kalian lihat di modul halaman 3-14, poin nomor 5. Using the information provided in the table, change the following information in customer master record. Nah, kita diminta untuk mengubah language bahasa si Rohrer tadi dengan bahasa Inggris. Kemudian shipping kondisinya ternyata kita diminta untuk ubah ke 10. Ya. Oke. It's okay, kita ubah lagi. Menunya sama, di change, kemudian complete. Masukkan data customer, tapi biasanya sudah langsung terrecord, sehingga kita enter saja. Kita masuk ke general data, di bawah title bar. Bahasanya itu ada di sini, address, kalian drag ke bawah. Di sini ada language, oh sudah English. Yaudah, nggak perlu kita ubah. Berarti yang kita ubah hanya, saudara pilih di sales area data, di bawah title bar, pilih shipping tab, 02 kita ganti dengan 10, yaitu immediately. Immediately itu artinya adalah berarti pengiriman barang untuk customer Rohrer itu harus dilakukan secara segera. Kalian klik 10 lalu enter, sehingga shipping kondisinya di sini sudah keubah immediately, baru kalian save. Muncul informasi di dialog box atau di status bar itu change have been made. Itu artinya kalian berhasil mengubah. Silakan kalian print screen saja. Oke ya, print screen masukkan ke Word. Exercise 3-1 selesai. Saudara /N. Oh, nggak bisa di /N. Saudara silang ini aja. Ini kemudian kita silang. Kita kembali ke menu SAP isi akses. Nah, sekarang kita masuk ke exercise 3-2, yaitu display a material master. Tadi yang dinamakan dengan customer master, sekarang kita masuk ke material master. Ya. Sudah lihat bisnis example-nya di halaman 3-15. As a new employee at your company, you need to become familiar with the materials in the company system. Sebagai karyawan baru, saudara harus terbiasa dengan barang dagang atau material yang ada di perusahaan saudara. Ya. Nah, sekarang silahkan saudara masuk di menu SAP isi akses, kemudian silakan saudara pilih logistik, kemudian materials management, material master, material, saudara pilih display, pilih yang display current. Hati-hati, oh oke, kita disuruh melihat dulu ya. Materialnya MM pagar-pagar. Materialnya MM pagar-pagar. Lalu kalian klik select view. Oh, does not exist. Oke, saya ganti coba MMB pagar-pagar. Select view. Oke, nggak ada lagi. Kalau nggak ada, coba kita langsung buat aja deh ya. Coba kita langsung buat aja karena mungkin tidak tersetting di client 976. Jadi saya lompatin aja. Kita mau langsung ke exercise 3-3 ya. Kita mau langsung buat material masternya karena ini untuk display dan buat kebetulan hampir sama. Jadi saya langsung lompatin saja daripada nanti kalian error ya. Kalian /N. Kita langsung ke exercise 3-3, creating a new material master record. Kita akan membuat material yang baru, di mana material yang baru ini nanti kodenya akan kita gunakan di unit 4. Jadi hati-hati dalam pengerjaan exercise 3-3 ini ya. Langsung saja kalian buat atau kalian lihat
solution 3-3 ada di halaman 3-22 ya. Creating a new material master record. Silakan sudah masuk ke logistik. Kemudian material management. Material master. Material. Kemudian pilih create general. Pilih yang immediately. Hati-hati, silakan saudara catat. Masukkan nama materialnya yang akan kita gunakan sampai dengan nanti pertemuan besok-besok gitu ya. Nama materialnya adalah T strip MMB strip pagar-pagar. Saya catatkan di sini nama material yang kalian gunakan T strip MMB strip pagar-pagar. Ingat, pagar-pagar itu adalah nomor presensi kalian. Industri sektornya, kalian pilih mechanical engineering, sesuai ketentuannya ada di modul ya. Material type-nya trading goods, jangan sampai salah. Material type-nya trading goods yang atas ya, jangan yang plain. Kalau sudah, silakan kalian pilih select view di bawah title bar. Sekali lagi hati-hati jangan sampai terlewat. Setelah ini saya bilang klik apa aja, kalian jangan sampai kelewat karena kalau kelewat nanti bisa jadi tampilannya beda dengan saya ya. Yang pertama kalian diminta untuk klik basic data 1. Kemudian saudara klik sales organization data 1. Kalian klik lagi sales general or plan data. Purchasing, MRP 1, MRP 2, MRP 3. General plan data storage 1. Kita ke bawah lagi, nih di drag ke bawah ya, turunkan ke bawah. Klik accounting 1. Ya. Jadi yang harus kalian klik basic data 1, sales organization data 1, sales general or plan data, kemudian purchasing, MRP 1, 2, 3, general plan data atau storage 1, kemudian accounting 1. Kalau sudah kalian enter, ketika kalian enter, kalian akan lihat tampilan ini, organizational level. Oke. Masukkan plannya 1000. Hati-hati jangan sampai salah ya. Storage location 0001. Sales organization-nya 1000. Distribution channel 10. Oke, kalau sudah pengen lihat plannya apa ya? Kita ada nama barang dagang baru itu kita kasih kode TMMB strip pagar-pagar. Industri sektornya ini merupakan barang dagang mechanical engineering. Material type-nya trading goods. Kita akan simpan material ini di plan 1000. Kalau sudah pengen tahu, kalian klik tadi ya kotakannya. Plan 1000 itu ada di Hamburg. Storage location 001 itu ada di Lager Road. Kalian boleh klik, boleh enggak. Saya hanya mau kasih informasi ke kalian aja. Sales organization-nya di setting 1000 itu ada di Germany. Direct sales, jadi kita langsung jual ke customer. Distribution channel-nya 10 itu artinya adalah ada di final customer sales di bagian Jerman. Ya. Kalau sudah kalian enter, sehingga kalian lihat tampilannya seperti ini. Ya. Material T strip MMB strip pagar-pagar, kalian beri description-nya, ini merupakan printer
B printer spasi B pagar-pagar. Ya, material nanti namanya printer B pagar spasi B pagar-pagar. Base unit of a measure-nya saudara pilih pieces ya. Kalian drag ke bawah, kalian cari ini pieces. Material grupnya kalian masukkan 001. Kalau kalian pengen tahu 001 itu apa, 001 itu adalah metal processing. Kemudian kita disuruh untuk mengisi gross weight. Gross weight-nya itu 9 kilo. Weight unitnya pastikan kilogram ya. Kemudian net weight-nya 7. Di bagian basic data 1 tab hanya ini yang diisi. Base unit of nama material, base unit of measure, material group, gross weight, weight unit, dan net weight. Hanya itu aja. Silakan kalian print screen, kalian masukkan ke Word. Kalau sudah kalian masukkan semua, langsung kalian enter. Nah, ketika kalian enter, kalian akan langsung masuk ke tab di bagian Sales Organization 1. Kalian nggak perlu melewati, kalian tidak perlu melewati bagian dari yang basic data 2. Karena tadi kita sudah setting di select view. Jadi ketika kalian enter, kalau kalian nggak masuk ke tab Sales Organization 1, berarti tadi ketika select view kalian nggak klik. Jadi kalian harus kembali ulangi dari awal. Jadi makanya tadi saya bilang hati-hati ya. Nah sekarang di bagian tab Sales Organization 1, kalian diminta untuk menginput. Kalian lihat informasi yang harus kalian masukkan itu ada di modul halaman 3-23. Kalian lihat di situ. Kita diminta untuk memasukkan delivering plan-nya. Di sini 1000. Kemudian text classification nih di sini. Hati-hati ya. Jangan sampai salah. Text classification-nya 1 atau kalau kalian mau lihat 1 itu apa? Artinya adalah full text, barang ini full kena pajak ya. Kemudian kita diminta untuk mengisi scale of quantity-nya di mana? Kalian di sini kan ada tab condition, silahkan saudara klik. Scale quantity-nya kalian masukkan 1. Di sini 1. Amount-nya, harga jualnya, kita buat 355 euro. Jangan sampai salah ya, amount-nya 355. Kalau sudah sampai sini, kalian save dulu. Atau coba kalian enter. Kalian save dulu. Jangan lupa, sehingga kita kembali langsung di bagian Sales General Org Plan. Jadi tadi kita nggak kembali ke sales yang pertama, kita langsung masuk ke Sales General Org Plan. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan transgroup-nya itu 0001, kalian cari nih, on pallets, atau kalian bisa ketikkan, masukkan angka 0001. Loading group-nya kalian masukkan juga 0001. Loading group ini apa? Crane. Jadi dia di pack dalam crane gitu ya. Kalau sudah kalian enter lagi, kalian masuk ke purchasing tab. Kalau Bu, saya nggak ada nih purchasing tab. Berarti tadi di select view kalian nggak ngeklik ini ya. Sekali lagi kalau kalian nggak tampilannya nggak sama seperti saya, bukan berarti kalian salah, cuma di select view-nya kalian nggak klik. Jadi kalian harus ulang dari awal gitu ya. Itu warning. Sekali lagi itu warning dari saya. Nah, purchasing-nya kita diminta untuk memasukkan purchasing group. Purchasing group kita masukkan B pagar-pagar. Kita hanya diminta untuk masukkan purchasing group saja. Oh ya, saya lupa, setelah ini kalian print screen ya. Setiap kalian memasukkan data di masing-masing tab, itu kalian print screen. Saya lupa tadi untuk yang bagian sales-nya, nanti kalian print screen.
Nah, ini setelah kalian masukkan di purchasing group, kalian print screen. Kalau sudah kalian enter, kita langsung masuk ke MRP 1. Di MRP ini kita diminta untuk memasukkan MRP, type-nya itu PD. PD itu adalah MRP. Jadi kalian boleh pilih seperti saya tadi atau kalian ketik PD aja gitu ya. MRP controllernya 000. 000 itu adalah disponen. Jadi kalian langsung input aja 000. Lot size-nya EX. Nih, lot for lot order quantity. Quantity-nya full. Ceritanya seperti itu ya. Kalian print screen, kemudian kalau sudah kalian enter. Di MRP 2 kita hanya diminta untuk memasukkan plan delivery time-nya. Pilih 2 hari, jadi kita akan delivery 2 hari setelah order. Ya, jadi kalau ada yang order TMMB-00 itu baru bisa kita kirimkan 2 hari setelah order, ceritanya seperti itu. Print screen, kemudian kalian enter. Oh, oke, sorry. Enter the scheduling margin key-nya. Sorry. Scheduling margin key belum kita setting, kalian masukkan dulu 000. Ini ya, langsung saja 000. Print screen, kemudian kalian enter. Langsung ke MRP 3 tab-nya. Di MRP 3 kita diminta untuk available check-nya kita ubah dari 01 menjadi 02. Individual requirement. Print screen. Kalau sudah kalian enter lagi, di sini kita tidak masukkan informasi apapun, kalian enter lagi sampai dengan tab accounting. Di sini kita diminta untuk mengubah atau melihat price control-nya itu fee. Fee artinya adalah dibebankan moving average atau beban pengiriman. Ya, kita akan membebankan beban pengiriman. Kemudian moving price-nya atau kita bebankan beban pengirimannya itu 125 euro, jangan sampai salah. 125 euro. Kalau sudah, silakan saudara print screen. Kalian enter, lalu muncul informasi seperti ini, kalian save. Atau kalian, oke, ini kita save, yes. Atau kalau enggak kalian enter, kalian bisa langsung ketika setelah memasukkan informasi yang ada di accounting tab, kalian langsung klik save aja, ya. Harus di save. Yang berhasil membuat material itu akan muncul informasi di dialog box itu material T-MMB-pagar-pagar created, atau di status barnya material T-MMB-pagar-pagar created. Ya, ini artinya kalian berhasil. Ya, yang berhasil silakan saudara print screen, sudah masukkan ke Word. Oke ya. Oke. Kalian /N. Kita kembali ke menu SAP Easy Access. Nah, sekarang kita pengen coba. Kita tadi sudah buat T-MMB-nya. Nah, sekarang Bu, kalau kita coba display yuk, kita coba Access 3/2 ya. Kita coba display barang yang sudah kita buat tadi yuk gitu ya. Bagaimana sih kalau mau display? Nah, kita ini ya, tadi masuk ke material, tadi kan kita create, kalian pilih display current aja. Materialnya ini T-MMB-pagar-pagar. Ini cara display ya. Display material apapun, itu langkahnya sama. Kalian enter. Nah, kalian bisa pilih nih. Bu, saya cuma pengen lihat di informasi basic data 1. Kemudian saya hanya pengen lihat di bagian sales organization data 1 dan accounting 1 aja, Bu. Boleh. Di select view ini, kalian boleh memilih kira-kira bagian mana aja sih yang perlu kalian lihat. Jadi nggak perlu semua tab atau semua informasi material master record ini tuh kalian lihat, enggak. Jadi kalian bisa pilih bagian mana aja. Setelah kalian pilih di select view, tinggal kalian enter. Masukkan tadi plannya 1000. Valuation type-nya
sorry. Valuation type-nya tadi kita nggak setting, jadi nggak perlu kalian masukkan. Coba ke sales organization-nya 1000, distribution channel-nya 10, lalu kalian enter. Kita display ini. Kita hanya, karena saya tadi klik di basic data 1, kita lihat display-nya di basic data 1, nih ya, tadi informasinya yang sudah kita masukkan tuh benar atau enggak, kalian bisa lihat di sini. Kalian enter, kalian langsung ke select view yang kalian inginkan. Tadi kan saya klik organization 1 juga. Oh, oke, tadi saya sudah betul input full text dan lain-lain. Enter lagi, saya langsung ke bagian accounting 1, karena saya tadi hanya milih select view-nya itu 3 ya. Langsung ke accounting 1. Oke, oh ternyata sudah benar nih, moving price-nya 125 dan seterusnya. Fungsi select view itu tadi gitu. Jadi saudara tidak perlu display semua informasi material masternya. Saudara bisa pilih kira-kira informasi yang tepat yang ingin saya lihat itu yang mana. Sampai sini silakan saudara print screen, saudara masukkan ke Word, sehingga saya tahu saudara sudah mencoba membuat material master data, saudara juga sudah mencoba mendisplay material master data. Oke, segitu saja tutorial dari saya untuk exercise 3. Saya selesaikan recordnya di sini. Setelah ini kita akan diskusi via WA Group atau via Zoom. Oke, terima kasih. Selamat sore.